Ini sebelum kita membaca fasal lagi, saya minta kepada yang pertama yaitu Tengku Qori yang alhamdulillah ini tarikan daripada guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Beliau memang saya lihat beberapa kali di FVV TikToknya itu sudah tobat, tapi kan kita lagi bingung ini AI yang ngomong apa dia yang ngomong kan begitu. Alhamdulillah hari ini beliau datang ke Nurul Mustafa. Alhamdulillah ini adalah gerakan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Mari kita dengarkan sepatah atau dua patah apa yang dia dapat dari sana disampaikan di sini. Beliau tadi bilang sama saya, Habib saya sudah talak 3 sama Imanuddin. Tapi intinya tetap kita doain mudah-mudahan dapat hidayah semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Tengku Qori walaupun sepatah dua patah kata, soalnya di sini banyak kiai, banyak habaib. Saya pengen sedikit beliau apa yang berikan keberkahan buat kita. Karena orang kalau sudah dapat hidayah, insya Allah dapat berkah juga, insya Allah, amin. Dipanggil oleh Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad kepada Tengku Qori dari Aceh atau sekarang tinggal di Bekasi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina iklili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf dan Al-Habib Hashim, Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf dan habaib lain, wabil khusus semua saja di sini, wabil khusus Habib Alwi ya, Al-Attas ya, ini sahibul balad Bekasi insyaallah, dan yang lainnya, kiai-kiai yang lain, Kiai Ainul Yakin mata Allah fi kulli hayatih. Saya nggak bisa sebutkan nama masing-masing karena maklumlah saya belum paham nama-nama di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kita fatihahkan hadiah fahala fatihah kita kepada sahibul makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Mudah-mudahan beliau min ahli firdausi a'la, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang semoga min ahlil jannah semua, amin. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Betul, tidak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa?
Allah yang maha tahu maksud hati saya punya. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di apa? Yang waktu ada diskusi di apa namanya Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar nggak nih orang ini, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar, tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang enggak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak, ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari dulu di luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk.
oknum Ba'alwi, dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alwi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, sumarauzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alwi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah, lah saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi, akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu empat itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis IMAT, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Allah ala Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh, tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam, itu prinsip. Betul. Habib Ali tahu saya bukan hari ini, dulu kami sudah pernah mujalasah, ya. Maka akhina-fillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang antum dapatkan dari informasi saya terdahulu ibarat Sayyidina Umar Ibn Khattab, tapi bukan mau menyamakan saya dengan Imam Ibn Khattab, tetapi hanya bicara sejarah. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah balikkan hatinya untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semoga aku adalah golongan hamba Allah yang tadinya saya menjadi penentang, semoga-moga Allah tarik ini supaya menjadi jazm qat'iyan, menjadi hamba Allah yang benar-benar menentang kebatilan kaum Imadiyah, kaum Imadiyah ad-Dajjaliyah al-Kadhibah. Ahlan wa sahlan ya Habib mana Mahdi, insyaallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Selamat datang ya Habibana Mahdi. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi keberkahan kehadirannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Terakhir, akhina-fillah yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Benar As-Saqaf kan? Ya. Jadi saya di tahun awal merantau dari Aceh kemari pernah singgah di Bukit Duri.
Makanya Habib Umar bin Abdurrahman As-Sakaf, terus Habib Alwi, saya pernah bermuajahah sama beliau zaman dulu. Makanya coba perhatikan narasi saya, nggak pernah menyentuh keluarga Bukit Duri, karena memang apapun ceritanya saya pernah mendengar nasihat-nasihat beliau. Kebetulan saya dengan khabar Habib Hasan ini, beliau juga pernah berada di sana, dan subhanallah beliau diangkat oleh Allah derajahnya, dan akhirnya Allah panggil beliau di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau bertempat di surga Firdausul A'la bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin sampaikan mohon maaf lahir dan batin bagi semua para muhibbin dan bagi para habaib atas kehendak Allah terhadap saya yang menusuk-nusuk kalian punya hati. Ya, mudah-mudahan antum semua senantiasa legowo dengan semua karakter saya. Inilah cara Allah untuk memviralkan nasab Alwi ini, sehingga kemudian akan menjadi nasab yang enggak pernah akan lagi digugat, sehingga antum semua akan melihat mana muhibbin asli dan mana muhibbin yang palsu. Ya, berarti dulu-dulu yang sekarang menjadi mukimat-mukimat ini yang ngaku-ngaku muhibbin, ya itulah muhibbin palsu. Mana-mana? Janganlah begitu. Itulah muhibbin palsu. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Syukran katsiran. Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah antum memaklumi segala perihal yang pernah saya lakukan terdahulu? Tolong dijawab. Belum semua. Sekali lagi yang semangat. Memaklumi atau tidak? Alhamdulillah. Ya Habibana, apakah antum semua ridho atas hal-hal yang saya pernah buat dahulu? Mohon diridhokan, mohon dibuatkan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah ente sekarang juga begitu. Ya, terima kasih. Insya Allah semua habaib reba insya Allah kalau antum begitu. Allahumma sholli alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Namun sebelum saya turun, saya ingin bacakan satu fadilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas rasa syukur saya dipertemukan dengan antum semua. Bolehkah? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة شفي ذنب مختتني هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محني صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.